Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Wiwit Aryani SHM HUM selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Di sini saya Muhammad Nailul Hikam. Saya sebagai moderator dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan bab pokok-pokok hukum perdata. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Muhammad Nailul Hikam, dengan NIM 2023-202. Terus ada Aulia Putri Maulida dengan NIM 2023-206. Terus ada April Vinanda dengan NIM 2023-214. Terus yang terakhir ada Raisa Abel Haryanto dengan NIM 2023-245. Berikut pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian pokok-pokok hukum perdata dan sejarah pokok-pokok hukum perdata yang akan dijelaskan oleh Raisa Abel Haryanto. Yang ketiga ada asas-asas hukum perdata, 4 pembagian dan sistematika hukum perdata. Yang kelima hukum perorangan yang akan dijelaskan oleh Aulia Putri Maulida. Yang keenam hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, hukum pembuktian dan daluarsa yang akan dipresentasikan oleh April Vinanda. Selanjutnya ada sejarah hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia juga tidak terlepas dari sejarah hukum perdata di Eropa dan Belanda pada masa kolonialisme di Nusantara. Telah dibentuk hukum Kode Sivil de Franchise dan Kode Napoleon di Eropa, dan berselang 5 tahun Belanda juga jatuh di tangan Prancis pada tahun 1811. Raja Ludwig Napoleon telah membentuk hukum Wetboek Napoleon Ingrid Voorheet Koninkrijks Holland yang isinya mirip dengan Kode Sivil de Franchise. Belanda menerapkan hukum Kode Sivil de Franchise dan Kode Napoleon sebagai hukum mereka, dan mereka mengklasifikasikan hukum itu menjadi KUH Perdata. Perkenalkan, saya Aulia Putri Maulida dengan NIM 2023-206. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asas-asas hukum perdata. Yang pertama ada asas konsensualisme, yang berarti perjanjian akan dianggap sah apabila sudah tercapainya kata sepakat. Nah, dengan tercapainya kata sepakat tersebut, maka perjanjian dianggap sudah mengikat. Nah, yang kedua ada asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang mempunyai kebebasan dalam menentukan perjanjiannya selagi masih memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Nah, setiap pihak ini mempunyai kebebasan dalam menentukan kausa perjanjiannya, menentukan objek perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, dan juga menentukan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Yang ketiga ada asas Pacta Sunt Servanda, yang berarti perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, apabila terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, maka hakim mempunyai hak memaksa para pihak yang melanggar tersebut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Yang keempat ada asas iktikat baik. Nah, di asas iktikat baik ini lebih menekankan pada iktikat baik seseorang dalam melakukan perjanjian, lebih ke kejujuran dan juga keikhlasan hati dalam melaksanakan perjanjian. Yang terakhir ada asas kepribadian. Nah, asas ini itu menentukan bahwa seseorang akan melakukan perjanjian itu untuk kepentingan diri sendiri atau perseorangan saja. Selanjutnya tentang sistematika hukum perdata. Sumber hukum di Indonesia yang paling umum dan mendasar itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Nah, di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dibagi menjadi 4 buku. Yang pertama ada buku tentang orang yang berisi tentang hukum perorangan dan juga hukum kekeluargaan. Yang kedua ada buku tentang benda. Nah, di buku ini itu membahas tentang hukum benda dan juga hukum waris. Di buku yang ketiga itu berisi tentang perikatan. Nah, di buku ini itu membahas tentang hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan juga kewajiban yang berlaku bagi orang-orang dan pihak-pihak tertentu. Dan buku yang terakhir adalah buku
keempat yang berisi tentang pembuktian dan juga daluarsa. Nah, di dalam buku ini itu membahas tentang alat-alat bukti dan juga akibat batas waktu. Dari keempat buku tersebut dibagi menjadi dua menurut segi isinya. Nah, yang pertama itu ketentuan hukum material yang berisi tentang buku 1 sampai dengan buku ketiga. Nah, yang kedua ini tentang hukum perdata formil yang berisi tentang buku keempat. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang hukum perorangan. Nah, menurut Van Apeldoorn, ia menyebutkan dengan hukum perusa yang berarti seluruh peraturan tentang perusa atau subjek hukum. Nah, hukum perusa ini memuat peraturan kewenangan hukum dan kewenangan bertindak. Di dalam hukum perusa ini, wewenang seseorang dalam bertindak hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wewenang untuk mempunyai hak dan juga wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut hukum ini, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, tetapi di dalam hukum ini juga semua orang ada yang tidak bertindak haknya dengan sendirinya, atau dibedakan menjadi dua, yaitu orang yang cakap hukum dan orang yang tidak cakap hukum. Orang yang cakap hukum itu orang yang dapat melaksanakan haknya sendiri, dan orang yang tidak cakap hukum itu orang yang dibantu oleh orang lain dalam melaksanakan hak-haknya. Perkenalkan, nama saya April Vinanda dengan NIM 2023-214. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum keluarga. Hukum keluarga pada prinsipnya adalah serangkaian ketentuan tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan hidup kekeluargaan. Hak dan kewajiban yang dimaksud di sini adalah kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Hukum keluarga menurut Rahmat Usman, hukum keluarga adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara orang-orang perseorangan yang berbeda-beda dalam ikatan keluarga. Ada beberapa hal yang penting dalam hukum keluarga yang berkaitan dengan keluarga sedarah dan perkawinan. Yang pertama, ada ikatan keluarga turun-temurun yang disebut dengan keluarga sedarah atau kerabat sedarah, yang berarti memiliki nenek moyang yang sama. Yang kedua, ada ikatan yang lahir dari perkawinan yang disebut dengan keluarga semenda, yaitu kerabat yang lahir dari perkawinan kerabat suami dan kerabat istri. Selanjutnya ada beberapa asas yang terdapat dalam hukum keluarga. Yang pertama, asas monogami, yang kedua asas perjanjian, yang ketiga asas proporsionalitas, yang keempat ada asas kebulatan. Yang dimaksud dalam asas monogami ini adalah berarti seorang pria hanya boleh menikahi satu orang istri dalam waktu tertentu. Begitupun sebaliknya, seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami dalam waktu tertentu. Dan yang kedua ada asas perjanjian yang berarti suatu landasan dalam pembuatan kontrak tersebut. Dan yang ketiga ada asas proporsionalitas yang berarti asas yang mengutamakan keseimbangan tentang hak dan kewajiban antara penyelenggara negara. Dan yang terakhir ada asas kebulatan, yaitu asas yang dimana harta suami dan harta istri digabungkan menjadi satu, dan hal ini terdapat di dalam pasal 119 KUH Perdata. Selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis sendiri bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan kontrak atau perjanjian. Sedangkan yang tidak tertulis adalah norma hukum yang tumbuh dan berkembang. Selanjutnya hukum benda. Hukum benda menurut KUH Perdata pada prinsipnya adalah mengatur tentang macam-macam benda, hak-hak kebendaan, dan hukum waris. Hukum benda menurut hukum adalah segala sesuatu yang dapat dihaki, baik secara nyata maupun secara tidak nyata. Menurut Van Apeldoorn, hukum benda adalah hukum kebendaan yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan. Selanjutnya ada macam-macam benda. Macam-macam benda ini dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak pada sifatnya yang menurut pasal 509 KUH Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan. Dan karena ketentuan undang-undang pada pasal 511 KUH Perdata ialah hak-hak di mana benda yang bergerak, misalnya hal memungut hasil benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, dan hak atas surat-surat berharga.
Sedangkan benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, contohnya seperti tumbuhan. Dan menurut tujuannya harus bersatu dengan benda yang tak bergerak. Misalnya pada pabrik, pabrik selalu menyatu dengan mesin, mesin juga selalu menyatu dengan pabrik. Dan menurut ketentuan undang-undang yang berwujud hak-hak atas kebendaan ialah hak hasil memungut hasil benda bergerak, hasil pemakaian atas benda bergerak, dan lain-lain. Hukum benda juga memiliki asas-asas kebendaan. Yang pertama ada asas individualitas atau objek kebendaan suatu benda atau dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan. Yang kedua, asas totalitas yang berarti hak kebendaan terletak di atas seluruh objeknya sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, ada asas tidak dapat dipisahkan, yang berarti orang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk hak kebendaan yang ada padanya. Yang keempat, asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang diumumkan dan didaftarkan dalam registrasi umum. Yang kelima, ada asas spesialitas, yang berarti hak kepemilikan atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujudnya, batasnya, letaknya, dan luas tanahnya. 6. Ada asas hak yang mengikuti, yang berarti benda itu harus terus-menerus mengikuti bendanya dimanapun juga dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Yang ketujuh, ada asas pelekatan, yang berarti suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok. Yang kedelapan, ada asas Zekelitzke Akti, yang berarti hak ini untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas hak tersebut. Dan yang kesembilan, ada asas hukum pemaksa, yaitu orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang menyimpang dan harus sudah diatur dalam undang-undang. Yang kesepuluh, ada asas dapat dipindah tangankan, yaitu semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan. Selanjutnya, hukum perikatan. Hukum perikatan ini adalah hubungan antara satu orang dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat dalam lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari undang-undang maupun perjanjian. Tujuan hukum perikatan ini sendiri yaitu untuk memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan yang berarti terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Berdasarkan KUH Perdata terdapat dua unsur sumber hukum perikatan. Yang pertama dari persetujuan atau perjanjian dan yang kedua dari undang-undang. Persetujuan atau perjanjian di sini yang dimaksud adalah peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang sudah ditentukan tersebut. Dan undang-undang di sini bersumber dari dua, yaitu murni karena undang-undangnya saja dan undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Hukum perikatan juga memiliki asas-asas, antara lain yang pertama ada asas kebebasan berkontra, yang kedua ada asas pacta sunt servanda, yang ketiga ada asas konsensualisme. Asas kebebasan berkontra di sini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kekuasaan untuk membuat kesepakatan. Dan yang asas pacta sunt servanda adalah pentingnya menghormati dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat tersebut. Yang ketiga ada asas konsensualisme, yang berarti para pihak yang mengadakan perjanjian atas kesepakatan persetujuan mengenai hal-hal dalam perjanjian yang sudah diadakan tersebut. Selanjutnya ada hukum pembuktian dan daluarsa. Dalam buku 4 KUH Perdata diatur tentang hak-hak atas alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataannya seseorang di muka pengadilan. Daluarsa juga terdapat dalam buku 4 KUH Perdata ini yang menyebabkan orang-orang kehilangan hak keperdataannya. Macam-macam alat bukti juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bukti tertulis, yang kedua ada bukti saksi, yang ketiga ada persangkaan, yang keempat ada pengakuan, dan yang kelima ada sumpah. Dan macam-macam daluarsa juga dibagi menjadi 2, yaitu untuk memperoleh suatu hak-hak kebendaan atau disebut dengan acquisitive
fair jaring. Dan yang kedua adalah daluarsa sebagai hak untuk dibebaskannya dari tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan atau perutangan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Saya sebagai moderator mewakili dari kelompok kami memohon maaf jika ada salah kata, ada kekurangan dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.